Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom. Setiap materi di alam semesta ini tersusun dengan partikel-partikel yang sangat kecil. Para ahli mengenalnya dengan sebutan atom. Manusia pertama yang berpikir tentang zat penyusunan setiap materi yang dirumuskan oleh teori atom sampailah zaman yang canggih ini. Teori atom Dalton, seorang guru kimia atau ahli kimia kebangsaan Inggris bernama John Dalton. Teori atom Dalton mengatakan atom menyusun suatu benda yang tidak dapat dipecahkan atau tidak dapat dibagi lagi menjadi partikel yang sangat kecil. Atom juga tidak dapat diciptakan ataupun tidak dapat dihancurkan. Atom dari unsur tertentu identik dengan satu dengan yang lainnya, sehingga membuat satu unsur berbeda dengan unsur yang lainnya. Teori atom Dalton mengatakan juga atom ini berbentuk seperti bola pejal, seperti bola seperti ini. Kelemahan dari teori atom Dalton tidak dapat menjelaskan atom bisa menghantarkan arus listrik, padahal atom berbentuk seperti bola pejal, kata si Dalton. Teori kedua yaitu adalah teori J.J. Thomson. Teori J.J. Thomson mengatakan atom bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron. Jadi J.J. Thomson ini mengatakan adanya muatan positif yang diibaratkan seperti roti kismis. Nah, katanya atom ini seperti roti kismis yang bermuatan positif. Bermuatan positif dan negatif pada atom bercampur menjadi satu, jumlahnya sama. Maka secara keseluruhan menurut J.J. Thomson atom bersifat netral. Kelemahan dari J.J. Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif pada atom, sehingga J.J. Thomson tidak dapat menunjukkan muatan positif yang tersebar secara merata pada atom seperti sup. J.J. Thomson ini merupakan teori penyempurnaan dari teori atom Dalton. Yang ketiga yaitu adalah teori atom Rutherford. Pada tahun 1910, Ernest Rutherford bersama kedua asistennya bernama Hans Geiger dan Ernest Marsden sedang melakukan percobaan percobaan itu bernama lempeng alpha. Nah, teori atom Rutherford berhasil melakukan percobaan dengan menafsirkan lempeng alpha ini. Sebagian besar sinar alfa menembus plat karena melalui daerah hampa. Jadi platnya ini adalah lempeng emas yang dapat menembus melalui daerah hampa. Partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena memiliki gaya tolak inti. Jadi yang sudah dipancarkan terus menembus inti atom, lalu inti atomnya ini terbelok karena adanya gaya inti tolak. Yang selanjutnya, partikel alfa dapat menunjukkan inti atom yang dipantulkan karena bermuatan positif yang sangat masif. Teori Rutherford mengatakan inti atom yang bermuatan positif. Inti atomnya ini bermuatan positif. Katanya, elektron juga bermuatan negatif. Jadi kata si Rutherford, elektronnya ini warna merah bermuatan negatif, sedangkan inti atom bermuatan positif. Elektron ini mengelilingi inti atom. Jadi semua proton berkumpul dalam inti atom dengan menyebabkan inti atom bermuatan positif. Kenapa dia bermuatan positif? Karena nilai proton itu berkumpul sehingga menyebabkan inti atom bermuatan positif. Proton dalam inti atom
dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti, sedangkan atom bersifat netral. Kenapa tadi netral? Karena mengelilingi inti atom, sehingga inti atom bersifat positif, yaitu netral. Yang keempat yaitu teori Niels Bohr. Niels Bohr pada tahun 1913, seorang ilmuwan dari Denmark bernama Niels Henrik David Bohr menyempurnakan model teori atom Rutherford. Teori atom Niels Bohr mengatakan terdapat lintasan-lintasan elektron yang disebut dengan kulit atau tingkatan-tingkatan energi. Nah, lintasan-lintasan ini disebut dengan subkulit. Terdapat ada lintasan 1, 2, 3, dan 4. Model atom ini dikenal dengan konfigurasi elektron dengan elektron masing-masing kulitnya. Pada kulit elektron, kulit atom ini mempunyai nama atau mempunyai kulit bernama, yang kulit pertama maksud saya K, selanjutnya kulit kedua L, kulit ketiga yaitu M, kulit keempat itu N. Kenapa diberi nama KLMN? Karena Rutherford mengatakan jika sebelum dari kulit K itu terdapat lintasan lagi, maka akan diberikan huruf sebelum K. Nah, sedangkan kalau seandainya KLMN, di dalam N itu terdapat ada lintasan selanjutnya lagi, maka lintasan selanjutnya bernama O. Kulit pada atom itu menggunakan angka cacah, yaitu berupa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi nilai K sama dengan 1, nilai L kulitnya 2, M 3, dan seterusnya. Nah, kulit K menampung maksimal 2 elektron. Kenapa 2 elektron? Karena dengan memperoleh rumus 2n kuadrat. Nah, kita di sini kan kita tambah ya. Nah, rumusnya itu kan 2n kuadrat. Nah, kita masukkan nilai K itu sama dengan 1. Jadi 2, kita masukkan rumusnya 2, N-nya itu sama dengan 1. 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1 pangkat 2 itu adalah 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Seperti itu. Jadi nilai K adalah 2. Nah, Selanjutnya nilai L sama dengan 2. Kan ini bilangan cacah. Jadi kita naikkan ke atas dulu. Jadi kita masukkan rumusnya, nilainya pangkat tadi rumusnya 2n kuadrat, berarti 2, n-nya itu berupa kulitnya itu 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4, karena 2 kali 2 sama dengan 4, sama dengan, jadi 2 dikali 4 yaitu adalah 8. Dan seterusnya bisa kalian cari sendiri KLMN. Nah, seperti itu. Nah, tetapi paling pentingnya adalah kulit terluar hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Jadi nanti kalian cari selanjutnya kulit dari KLMN. Jadi kalau saya kasih contoh satu lagi, kalau LM yaitu sama dengan 3, yaitu jadi rumusnya 2n kuadrat, berarti 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 sama dengan
2 dikali 3 pangkat 2, yaitu 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9, yaitu 2 kali 9 sama dengan 18. Ini elektron maksimum dari Nah, ini adalah elektron maksimum dari nilai M, yaitu 3, berarti nilai kulitnya yang konfigurasi elektronnya adalah 18. Sedangkan yang N itu 4, berarti rumusnya kita kecilkan dulu. N sama dengan rumusnya adalah 2 kali pangkat 4 pangkat 2, karena rumusnya 2N kuadrat. Kita hitung sama-sama. 2 dikali 4 pangkat 2, yaitu 4 kali 4. 4 kali 4 adalah 16, sehingga 2 kali 16 sama dengan 32. Jadi nilai K-nya adalah 2, nilai maksimum L8, M-nya 18, dan N-nya itu adalah 32. Berikut ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan bertemu di kelas di konfigurasi elektron Niels Bohr pada kelas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.